Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selalu support terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar channel selalu semangat untuk membuat video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. Untuk di video kali ini saya akan bahas 6 daftar tempat wisata bersejarah yang ada di Jakarta. 6. Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas terletak di Jakarta Pusat, merupakan sebuah tugu yang dibangun pada 17 Agustus tahun 1961 hingga 12 Juli tahun 1975. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno selaku Ketua Juri Sayembara Desain Monas menunjuk arsitek Sudarsono dan F. Silban untuk membuat rencana gagasan Tugu Monas. Pembangunan Monas terletak di tengah lapangan Merdeka yang di salah satu tempatnya terdapat lapangan Ikada. Lapangan Ikada pernah dipakai oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai tempat rapat raksasa untuk menghimpun kekuatan rakyat mengusir penjajah. 5. Monumen Pembebasan Irian Jaya. Selain Monas, Soekarno juga mencetuskan pembangunan Monumen Pembebasan Irian Jaya di Jakarta Pusat. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari NKRI. Setelah lepas dari pertahanan Belanda sejak konferensi Meja Bundar, Belanda mengulur waktu sampai Soekarno membentuk Komando Trikora. Kata Irian sendiri merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Patung tersebut secara resmi diperingati pada tanggal 17 Agustus tahun 1963. Revitalisasi monumen ini terakhir dilakukan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan menambahkan kolam air mancur, jalur pejalan kaki, dan jalur jogging yang diarsiteki oleh Yopi Anwar, yang kemudian pada 2018 diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan. 4. Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi terletak di Kompleks Taman Proklamasi yang terletak di tanah bekas kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang kini telah berubah nama menjadi Jalan Proklamasi 56. Tugu ini dibangun atas dasar keinginan kaum wanita, PPI dan Wanita Indonesia WANI. Kedua kelompok tersebut ingin mendirikan sebuah monumen peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960-an, tugu tersebut sempat dibongkar dan dibangun lagi oleh Gubernur Ali Sadikin pada 17 Juli tahun 1972. 3. Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Jakarta Timur merupakan tempat yang dibangun untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September. Pada peristiwa 30 September terdapat 7 pahlawan revolusi yang gugur setelah diculik dan dibunuh, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Supratro, Jenderal Sutoyo, Jenderal MT Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Kapten Peretendean. Sosok mereka pun juga diabadikan dalam bentuk patung yang terletak di Monumen Pancasila Sakti. Di dalamnya juga terdapat sejumlah diorama peristiwa terkait Gerakan 30 September. Selain itu juga terdapat pula museum yang berisi barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi. 2. Museum Fathahillah. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1626. Museum ini seluas 1.300 meter persegi, memiliki sejumlah objek perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hingga keramik dan batu prasasti. Pada era kepemimpinan Gubernur Jenderal Jean Peter Zom, bangunan ini difungsikan sebagai balai kota Jakarta.
Kemudian, pada tahun 1925 sampai 1942, gedung sempat dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Setelah itu pada tahun 1942 sampai 1945 dipakai untuk pengumpulan logistik Dai Nippon hingga pada akhirnya tanggal 30 Maret tahun 1974 diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta setelah diserahkan pada Pemda DKI Jakarta. 1. Galangan Friendly East Indies Company. Pusat Kebudayaan Tionghoa Galangan Friendly East Indies Company atau VOC di Jakarta Utara adalah salah satu tempat yang mengingatkan sejarah tragedi Mei tahun 1998. Bangunan ini didirikan pada tahun 1628 sebagai kantor pusat kegiatan perusahaan Hindia Belanda. Tempat ini juga dulunya dijadikan sebagai bengkel untuk merawat kapal-kapal besar. Kini di tempat tersebut juga terdapat restoran yang bernama Galangan VOC Resto dan Cafe yang menyajikan makanan khas Indonesia dan Tionghoa. Itulah 6 daftar tempat wisata bersejarah di Jakarta yang wajib kita kunjungi. Selain berlibur ke tempat tersebut, kita juga dapat mengetahui sejarah-sejarah pada zaman dulu. Cukup itu saja di video kali ini yang saya bahas. Bagi yang belum subscribe, sudah di-subscribe dan nyalakan loncengnya, biar channel ini selalu semangat untuk membuat video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya.